Sudah kelihatan? Oke, sudah kelihatan. Silakan kelompoknya Mita. Yang lain, jadi ini kalau sempat kita semua presentasi, kalau tidak sempat, saya ambil nilai dari presentasi dan bagi yang bertanya atau memberikan masukan. Silakan dicermati baik-baik. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan pada teman-teman. Hari ini kami kelompok akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami di interpretasi logging. Baik, di sini data yang diberikan, yang pertama raw matrix 2.65 GCM pangkat minus 3, raw fluid sama dengan 1.00 GCM pangkat minus 3, delta T matrix sama dengan 52 mikrosecond per feet, delta T fluid sama dengan 190 mikrosecond per feet. Archi parameternya di sini M sama dengan N sama dengan 2. Dari data di atas, kita diminta untuk menghitung RMF pada temperatur 178 derajat Fahrenheit jika RMF pada temperatur 90 derajat Fahrenheit adalah 0,336 ohm. Gunakan persamaan ARPS. Yang kedua, hitung RW-nya. Baik, selanjutnya di sini RMF pada temperatur 178 derajat Fahrenheit. Jika RMF pada temperatur 90 derajat Fahrenheit adalah 0,336 ohm. Di sini kita menggunakan rumus RMF 2 sama dengan RMF 1 dikali T1 tambah 6,77 per T2 tambah 6,77. Di mana RMF 2 sama RMF 1-nya 0,336 dikalikan T1-nya 90 tambah 6,77 per T2 178 ditambah 6,77 sama dengan 0,336 dikali 96,77 per 184,77 didapat RMF 2 sama dengan 0,176 ohm. Untuk perhitungan yang kedua, yaitu menghitung RW atau resistivity water, diketahui SSP sama dengan minus 100 MV dengan temperatur deformasi yaitu 178 derajat Fahrenheit. Diplot berdasarkan kurva ini dengan SSP minus 100 MV ditarik garis sampai ke formation temperatur di 178 derajat Fahrenheit, maka didapat RMF per RW sama dengan 15. Sehingga untuk rumusnya, mencari RW didapat dari RMF per 15, RMF yang sudah diketahui yaitu 0,176 ohm, per 15 didapatkan RW sama dengan 0,01173 ohm. Berikut pada kedalaman 8.804, di situ nilai gamma ray-nya 19. Yang berikut pada kedalaman 8.820, nilai gamma ray-nya 28. Kemudian pada kedalaman 8.839 nilai gamma ray-nya 20 dan pada kedalaman 8.859 gamma ray-nya 19. Yang berikut juga pada ROP pada kedalaman 8.804 nilai ROP-nya 2,312. Yang berikut pada kedalaman 8.820 nilai ROP-nya 2,28. Yang berikut pada kedalaman 8.839 nilai ROP-nya 2,322. Pada kedalaman 8.859 nilai ROP-nya 2,332. Di sini untuk gamma ray 10 sampai 0 per 10 sama dengan 10 kotak. Jadi pada masing-masing kotak itu nilainya 10. Yang berikut untuk ROP-nya 2,65 sampai 1,83.
10. Jadi selisihnya dari kotak pertama sampai kotak ke-10 itu selisihnya 0,082. Yang berikut pada kedalaman 8.804 nilai NPHI SS-nya itu 0,195. Yang berikut pada kedalaman 8.820 nilai NPHI SS 0,2. Pada kedalaman 8.839 nilai NPHI SS 0,165. Yang berikut pada kedalaman 8.859 NPHI SS nilainya 0,19. NPHI SS 0 sampai 0,5 per 10. Jadi selisih dari masing-masing kotak itu ada 10. Jadi kotak pertama nilainya minus 0,05 per kotak. Yang berikut log RT dan log RXO itu dari 200 sampai 0,2 kita bagi dengan 17 karena patokan digambarkan 10 dengan kotak yang sisa kita hitung ditambah 7 kotak, makanya kita bagi dengan 17 dengan selisihnya dari 200 sampai 0,2 itu 11,752 per masing-masing kotaknya. Sehingga pada kedalaman 8.804 nilai RT 83 ohm dan RXO 102,5 ohm. Kedalaman 8.820 RT 53,5 ohm dan RXO 100 ohm. Kedalaman 8.839 nilai RT 35,46 ohm, RXO 102 ohm. Dan untuk kedalaman 8.859 didapat RT sama dengan 23,7 ohm dan RXO 94,2 ohm. Dari pembacaan logging yang tadi, pada setiap kedalaman kita memiliki data log pada kedalaman 8.804, 8.820, 8.839, dan 8.859 didapatkan data gamma ray, ROBI, NPHI, RT, dan RXO. Dari data log ini maka dapat dihitung berbagai parameter tersebut. Next, Dex. Ella. Gak ada suaranya, halo? Miladi yang hadir, Pak. Tadi belum hadir. Coba telepon dia. Lanjut untuk volume shell-nya. Di sini kita memakai rumus volume shell-nya sama dengan GR log kurang GR min per GR max kurang GR min. Nah, diketahui di sini dari data kita yang tadi sudah kita amati, GR min 16 API, GR max 92 API, GR log diketahui dari pembacaan log GR tiap kedalaman. Nah, di tabel yang tertera di depan, di kedalaman 8.804 itu gamma ray-nya 19, di kedalaman 8.820 gamma ray-nya 28, di kedalaman 8.839 gamma ray-nya 20, di kedalaman 8.859 gamma ray-nya 19. Nah, untuk kedalaman 8.804 itu volume shell-nya sama dengan 19 dikurangi 16 per 92 dikurang 16 sama dengan 0,039 atau sama dengan 3,9%.
Untuk kedalaman 8.820, volume shell-nya sama dengan 28 kurang 16 per 92 kurang 16 sama dengan 0,158 sama dengan 15,8%. Untuk kedalaman 8839, volume shell-nya 20 kurang 16 per 92 kurang 16 sama dengan 0,053 sama dengan 5,3%. Dan untuk kedalaman 8859, volume shell-nya sama dengan 19 kurang 16 per 92 kurang 16 sama dengan 0,039 sama dengan 3,9%. Kemudian porositas diketahui densitas matriks sama dengan 2,65 gram sentimeter pangkat min 3, densitas fluid sama dengan 1,0000 gram sentimeter pangkat min 3. Densitas bulk diketahui dari pembacaan log RHOB tiap kedalaman. Rumus porositas sama dengan densitas matriks kurang densitas bulk dibagi densitas matriks kurang densitas fluid. Misalnya untuk kedalaman 8.804 dihitung porositasnya sesuai dengan rumus sama dengan 2,65 kurang 2,3, yaitu dari log RHOB dibagi dengan 2,65 kurang 1, hasilnya sama dengan 20%. Untuk kedalaman 8.820, porositas sama dengan 2,65 kurang 2,28 dibagi 2,65 kurang 1 sama dengan 22,4%. Untuk kedalaman 8.839, porositas sama dengan 2,65 kurang 2,322 dibagi 2,65 kurang 1 sama dengan 20%. Kemudian yang terakhir untuk kedalaman 8.859, porositas sama dengan 2,65 kurang 2,332 dibagi 2,65 kurang 1 sama dengan 19,3%. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, terima kasih dari kelompok Mita dan kawan-kawan. Mungkin untuk dari saya, ini masih belum menghitung faktor formasi dan saturasi air ya. Kemudian belum bisa menghitung oil in place-nya ya, non-movable oil dan oil di invalid zone. Nanti kita bahas. Nah, sebelum saya memberikan pertanyaan, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, nanti akan jika kelompoknya Mita bisa menjelaskan, nanti dijelaskan. Kalaupun belum benar, nanti akan coba saya tambahi. Silakan, ada yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya nih? Pak. Ya. Saya mau tanya, boleh langsung tanya ke Pak saja Pak? Soalnya. Silakan langsung tanya saja. Untuk faktor formasi itu Pak, yang saya tahu kan rumusnya itu faktor tortuosity dibagi dengan porositas pangkat faktor sementasi. Nah Pak, untuk porositasnya itu porositas efektif yang nanti harus kita cari dari kurva yang terakhir itu bagaimana, atau bagaimana Pak yang kurva ROB B dengan NPHI itu Pak, kurva terakhir di soal ini Pak. Tanyanya ke saya ini ya? Iya Pak. Jadi bisa apa namanya untuk average porosity, jadi bisa langsung menghitung porositas rata-rata. Jadi dengan porosity density log itu kan didapatkan nilainya berapa ya,
tadi berapa sih? 0,1 sekian ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menghitung faktor formasi. Seperti di buku yang ada kemarin kan faktor formasi F sama dengan apa? 1 per pi kuadrat. Ya kan? 1 per PHI halaman berapa ya? Ini saya coba dulu halaman 1 per pi kuadrat. Halaman berapa ini? Coba saya cari dulu ya. Jadi yang dihitung pakai rumus faktor formasi. Coba yang lain juga cari. Ya. 1 per kemarin di PowerPoint saya sebenarnya juga sudah ada ya. Bentar saya cari. Yang di pertemuan ke-9. Formasi faktor ya. Di archi formula. Formation. Ada yang ketemu bisa di-share coba. Saya kemarin pertemuan keberapa ya? Ke-9 ya? Yang di archi formula, Pak. Bukan, Pak. Archi formula itu berarti electrical log. Ini pertemuan 9. Well logging 9. nah, ini yang oke, ini saya share ya. Bentar. Nah, ini. Bisa pakai F sama dengan 0,81 per porositas kuadrat atau F sama dengan 1 per porositas kuadrat jika karbonat. Nah, kalau kita tadi kan sampaikan bahwa batuannya adalah sandstone ya. Itu bisa pakai ini 0,81 per porositas kuadrat. Jadi kalau kita lihat tadi, coba di-share lagi. Kita dari gambar ya. Dari gambarnya. Nah, itu bisa dicari NPy mana NPy. Nah, itu kan ada NPy ya, NPy SS
Pakai Robi ya, pakai Robi untuk cari densitasnya. Itu ada 2,65 dan 1,83. Jadi untuk mencari porositas dari density log dari Robi itu bisa dicari dengan cara 2,65. Saya coret sini ya. Nih, kita kan punya maksimumnya nih 2,65, minimumnya 1,83. Ya betul ya. Oh, sebentar. Oke. Nah, kita bisa pakai persamaan seperti yang volume shell tadi. Jadi untuk mencari densitas porositas dari densitasnya itu densitas dari porositas itu sama dengan 2,65 kurangin dari pada titik dia dilihat. Titiknya ini pertama berapa sih? 88,0,4 ya. 88,0,4 di sini. Nah, di sini nilainya berapa nih? Yang merah ini kalau di sini 183. Tadi terukur berapa nih kelompoknya Mita yang di sini? Biar sama. Halo? $2,31, Pak. Oke, berarti 2,31 dibagi menjadi 2,65 kurangi ini 1,83. Nah, coba berapa itu dihitung di kalkulator itu? $0,08, Pak. 0,414, Pak. 0,414. 0,414. 0,414. Nah, ini adalah nilai dari porositasnya. Jadi kalau formasinya F sama dengan ini kan kita pakai asumsi sandstone ya. Ini diasumsikan ini adalah sandstone. Ini berarti 0,81 dibagi dengan 0,414 dibuatkan. Coba formasinya berapa? Satu 1,956, Pak. Berapa? 1,956, Pak. 956. Benar ya? 0,81 dibagi 0,414 kuadrat. Oke. Jadi faktor formasinya adalah 1,956. Nah, apalagi yang akan kita cari setelah faktor formasi kemarin, nyari apa saja sih? Nyari saturasi water. Pak, kalau 0,414 kuadrat berarti dapat 4,725, Pak. Gimana? Oh,
dapat 4,725, Pak. Yang bawah tuh kuadrat kan, Pak? Iya, kuadrat, ini kuadrat. Jadi Jadi berapa? 4,725, Pak. 4,725, 4,725, Pak. Oke. Nah, ini faktor Iya, Pak. formasinya ya, F-nya. Nah, sekarang kita mau cari saturasi waternya. RO itu sama dengan apa ya? Saturasi kan SW ya. Yang Kalau saturasi water SW coba ke next slide. Siapa ini Desi ya? Biar yang putih gitu. Nanti biar bisa dituliskan. Lagi coba. Lagi. Oh sorry ya, tadi pembaginya satu ya, ini bukan 1,83 ya, ini 1 ya, sorry. Coba dihitung lagi. Oh berarti ini udah dapat ya porositasnya ya. Iya, Pak. Porositasnya berarti 0,2. Nanti diulangi lagi 0,81 dibagi 0,2 kuadrat. Berapa ya? 20,25. Berarti formasi faktornya F 20,25. Anggaplah 20 ya. Anggap 20 aja nanti biar mudah perhitungan. 20,25 ya. 20,25. Misalkan dibulatkan jadi 20. Kalau kita mau mencari ini udah belum ya saturasi waternya ya. Coba next. Slide-nya next. Oke, ini aja. Yang tadi aja, yang thank you biar banyak. Jangan terakhir, slide terakhir. Ini, Pak. Ini, Pak. Oke, nah kita tahu saturasi water itu persamanya apa? Akar salah satu akar RO per R RT porositas Nah, kuadrat. kita tahu RO-nya berapa berarti? Pak di sini RW, Pak. Kenapa? RW, Pak, yang dari video rekaman kemarin, Pak. Nah, ini kita oke, sebentar ya. Saya buka lagi yang porositas ya. Kalau yang pakai akar. Jadi porositas pakai 1 atau 1,8. RO per RW atau RW per RT yang kemarin saya sampaikan. Kalau yang dari video yang punya teman Bapak itu RW per RT kali porositas kuadrat, Pak. Oke, itu kan dia sebenarnya sih bisa pakai RW, tapi karena kita dapat ini ya, formasi faktor, jadi faktor formasi bahwa formasi sandstone ini memiliki porositas yang kita dapatkan tadi, maka kita harus masukkan
koreksi formasinya ini. Sebenarnya kalau tidak, misalkan faktor formasinya dapatnya 1, faktor formasinya 1 ya, faktor formasi kalian mendapatkan nilainya 1, maka nilai RO itu sama dengan apa sih? F kali RW. Nah, kalau faktor formasinya 1, bahwa RO-nya ini sama dengan nilai RW. Gitu ya. Jadi saturasi water itu kalau ingin lebih detailnya harus memasukkan faktor formasinya. Oke, itu bisa dipahami? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Oke. Oke, di sini berarti tinggal kita masukkan nilai RO-nya. RO-nya adalah RW kali faktor formasi. Ini tadi dapatkan RW berapa? 0,01173, Pak. 173. 0,1173, Pak. 0,1173, Pak. 0,017 ya. 0,0173. 73. Berarti R totalnya. R totalnya dari berarti apa? RMF plus RT-nya berapa? Benar, di kemarin saya kasih RT nggak ya? Oh, sorry. Oke, RT di sini berarti bisa kita ambil dari kedalaman. Kedalaman 8804. 8804. Coba ditampilkan di gambar tadi, Desi. RT-nya, Pak? Ya, RT pada 8804. Berapa nilainya? 83, Pak. Oke, sebelum masuk ke yang lain ya. Ini kayaknya kalian ada kesalahan dalam pembacaan ini. Ini coba kalian cermati nih. RT-nya itu dia tidak 83. Tapi ini kan sifatnya apa nih? Tabelnya sifatnya apa nih? Gambar tabelnya ini loh. Oh. Sifatnya apa? Logarit
Logaritmik. Jadi nggak bisa dipotong-potong seperti ini. Ya, kalau logaritmik kemarin ada apa? 0, kemudian sen, 0, 10, 100, 1000, 10.000. Seperti itu kan? Ya, yang di pertemuan awal, pembacaan log. Jadi ini grafiknya tidak dipotong-potong seperti ini. Tadi saya lupa mengingatkan. Jadi untuk RT dan RXO ini ada kesalahan pasti. Karena nggak mungkin nilainya hanya 83. Kalau kalian lihat di sini, di sini kan 0,2 dan 200, tapi ini skalanya adalah skala logaritmik. Pak, Ya, saya mau tanya Pak, tapi langsung tanya ke Bapak saja Pak. Yang skala logaritmik ini untuk per jaraknya itu ada berpengaruh kah Pak? Maksudnya semakin kecil juga nilainya atau semakin besar jaraknya tuh? Enggak, kalau skala logaritmik coba kalian buka yang saya buka ini ya, yang presentasi saya di pertemuan pertama kalau salah ya. Sebentar saya buka. Ini nah, jadi dia kelipatannya seperti ini. 1, 2, nah ini sampai ke 10, ini 1, 2, 5, 7, 10. Nah, 10 ke 100 sama lagi, 10, 20, 50, 70, 100. Nah, 100 ke 1000 sama lagi, 100, 200, 500, 700, 1000. Nah, gitu. Jadi kan ini kan ada yang rapat nih. Nah, kalau rapat, itu yang 1 ke 10 ini, 1 dan 2 renggang. Tapi 5, 7, 10, 3 ini dia rapat. 20 ke 200 ini sama. Yang ini dia rapat. Nah, 200 ke 1000 sama. 100 ke 1000. Seperti itu. Jadi kalau kalian lihat di sini, poin 1 mana nih? Poin 1 ini ya. Dia nilainya di 20. Poin 2 mana? 2 nilainya berapa? Di 500. Nah, memang kalau yang digambar tadi tidak ada skalanya ini. Coba kalau diberikan skala, coba ya kita coba 1. Nah, kalau misalkan di sini ya 4. Kalau 4-nya berapa nih? Ini 1, ini 2, ini 5. Nah, berarti ini bisa dibagi 3, 4, 5. Nah, berarti yang di sini berapa nih? Oh, ini kisarannya berarti 4 gitu. Nah, ini 5, 7 berarti sini ada 6. 7, 10 berarti sini ada 8, ada 9. Itu. Ini 10, 20 berarti di sini ada, kalau kalian bagi 10, ini ada 10, 11, 12, 13, 14, 20. Nah, ini 20 ke 50 berarti ini bisa ada 20, ini 30, ini 40. Nah, memang agak sulit untuk yang logaritmik, tapi paling enggak kalian tahu itu dia nilainya apakah puluhan, ratusan, atau ribuan. Coba kita buka lagi yang tugas ya. Saya kasih tugas.
Oke. Selesai dulu. Oke, kita lihat ini. Ini adalah 0,2 sampai 200. Jadi 0, anggap 0 sampai 200 ya. Berarti ini ada mulai dari 1 sampai 10, 10 sampai 100, nah ini 100 sampai 100 sampai 1000. Berarti ada 1, 2, 3. Paling enggak ada 3. Ini Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti logaritmnya dibagi 4. 4, 1 ke 100, 1 ke 10, benar. 10 ke 100, 100 ke 1000. Oh, bukan. Berarti sekitar itu. Oke. Oh, mana nih? Oke. Ini berarti dihitung. Oh, sini nih. Ini dihitung 1. Ini sampai ke 10 ya. Oh, sorry. Ini karena dia mulai dari 0,2 ya. 0,2 ini mulai dari 0 sampai 1. Kemudian sini 1, ini sampai 10 di sini. 10 sampai 100. 100 ini, 100 sampai di sini. 1000 sini. Nah, kalau kita lihat di 8804, sekitar sini ya. Kita mau lihat RX, RT-nya. RT-nya ini berarti berapa? Ini kalau ini dari sini 1, nah ini dibagi kecil-kecil lagi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Sekitar 7, Pak. 9, 10. Ini dia per 10 semua nih. Ini enak nih. Udah nih per 10 semua. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas 10 ya. Pas 10 lah. Di sini kita bisa lihat. Ini berarti 1, 2, 3, 4. 4 sini anggap 5. Nah, nilainya di sini 5. Ya. Ini 5. Kalau di kedalaman satunya berapa tadi ya? 88 20. 8820. Kalau ini 50, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 1, 20, berarti di sini ya. Iya, Pak. Ini RT yang merah. Angkatan. Nah, ini berarti kalau ini 1, ini 2, sekian. Itu ya. Oh, jadi tidak dipatokkan sama 0,2 sampai 200, Pak. Gimana? Nggak dipatokkan untuk selisih dari 0,2 sampai 200, Pak. Oh, harusnya sih ini sampai 200 yang di sini. Tapi kita ambil yang mudahnya saja. Kalau patokannya sih harusnya di sini maksimal di sini 200. Tapi dia diambil dari skala logaritmnya pasti seperti ini. Oh, jadi kalau ada yang seperti ini fokusnya di logaritmik, Pak. Betul. Jadi tetap sampai 1000, Pak. Gimana? Jadi tetap sampai 1000, Pak. Oh ya, pasti maksimal di sini 200 yang di sini. Oh. Maksimal di sini 200.
karena dia maksimalnya di sini adalah 200. Nah, pasti di sini nilainya kalau tadi kan berapa? Punyanya Mita tadi berapa? 80. Nah, 80 3. kan. Nah, ini nggak mungkin 80, ini mungkin baru sekitar ya tadi 1, 2, 3 koma sekian. Atau biasanya bisa seperti ini sih, 0,2 sampai 0,2 ini 200 ya. 0,2 ini 2, ini berarti 20, yang sini 200. Nah, bisa jadi seperti ini. Jadi 20 ini nanti kan mentoknya di 100 dia harusnya. Yang pentingnya 10 ke 100. Tapi kalau ini dia ambil 0,2, berarti 0,2, 2, 20, 200. Saya baca dulu ya. 1,2. Kalau saya sih make sense yang bawah ini ya. Jadi yang di sini artinya itu di sini tip 2, 1 ya. 2, Jadi 3. kalau misalnya itu tadi 20 sampai 200, berarti kalau Pak coba lihat di kedalaman 8.790 itu nilainya berapa Pak? Berapa? Yang di atas itu Pak, 8.000. Masih yang di atas Pak. 8.790 itu. Nah itu Pak, yang tengah-tengah itu. Yang ini ya? Iya Pak. Yang merah RT-nya itu nilainya berapa kira-kira Pak? Oke, ini kita pakai yang 8.000. Nah, kita garis dulu ya. 8.750 atau 8 berapa? Di bawah Pak. Nah itu Pak. Yang ini ya? Berarti Iya 8.75, Pak. 6, 7, 8, 8, 7, 90. 90 ya. Ini tadi yang segaris ini. Soalnya kan jaraknya dari 20 ke 200. Sedangkan ada 2 kolom Pak. 2 coba. Iya ya. Sepuluh, 100. Oke. Kalau menurut saya ini make sense 20 ke 200. Berarti kita hitung sini 20 ya, 20 ke 200 berarti pembaginya faktor berapa nih ya? 10 ya. 10 10. 10 10 berarti per
kategori ini bisa kita asumsikan ke sini 10. Ke sini 10 juga. Jadi ini 20 sampai ke 0,2 ya. 2 ke 10. Ya, di sini 200. Ini kalau ke 2000 ini max ya. Ini berapa? 20 tadi 10, 100, 1000. Oh, I see. Coba kalian lihat lagi yang ini ya. Ini kan 1 sampai 1000. Dia punya loopingnya 4 nih. 1 ke 10. 10 ke 100. 100 ke 1000. Ini misalkan kita ibaratkan jadi 0,2. Ini kan jadi 2. Ini jadi 20. Ini jadi 200. Dia punya, oh ya, tetap cuma 3 looping ya. 1, 10, 100, 1000. Coba nanti saya cek lagi ini gambarnya apakah benar enggak, karena saya ambil dari internet aja ini. Tapi kalau pembacaan ini, log ini, yang jelas ini mulainya 0,2, ini ya, 0,2. Setelah saya di sini 2, bisa jadi yang di sini dia tetap 20. Nah, yang 2 ini perulangan per 100-nya. Jadi 20 ke sini itu adalah 100, jadi 200, jadi 20 100 di sini. Nah, mentok di sini maksimal baru 200-nya. Nah, ini bisa kita sampaikan berarti kalau yang 8870 di sini, berarti kalau di sini 20 sekitar 80 atau 20, di sini mentoknya dia 100 pasti. 100, oh, baru di sini ke 200. Nanti saya baca lagi, mungkin saya ada kekeliruan atau dalam pembacaan ini, atau mungkin gambarnya yang kurang sesuai. Tapi bisa kalian amati, kalau yang di sini, sampai sini, yang ada di garis ini ya, itu pasti nilainya 0, sekian. Bisa sampai 1, ya. 1, tapi kebanyakan 0. Nah, sampai sini 20 sampai 20, 2 sampai 20, di sini adalah 2 sampai 20. Ini 2, ini bisa 3, 4, 5, 6, ini 10 berarti 20 dibagi 10 berarti 2468 kok. 2468 dan seterusnya. Nah, memang kalau logaritmik kita amati seperti ini akan susah. Makanya kalau analisis noise analisis logging ini sudah pakai computerized. Oh, pakai komputer biasanya. Dipakai komputer, pakai aplikasi, sehingga dia nanti kita klik di sini dia sudah muncul. Otomatis muncul. Ya, ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya RT ini logaritmik ini untuk mengakomodir
data yang sangat besar sekali, panjang sebenarnya datanya. Datanya sebenarnya panjang. Nah, kalau dibikin panjang, tracknya nggak cukup, maka harus dibuat logaritmik. Kalau dibuat logaritmik, dia terbacanya masih bisa terbaca, tapi jaraknya ini bisa lebih pendek. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Iya, Nanti Pak. saya update lagi ya untuk nilainya ini. Jadi untuk yang nilai teman-teman tadi, coba dibenarkan lagi. Jadi saya kasih contoh 8804 ini ya. 8804, di sini nilainya 2. Anggap ini berarti 2468 6 ya. 8. Apa yang itu 8809 sepertinya. 8804 Oh, 8804 di atas. Sini Agak ya. ke atas sedikit, Pak. Iya, Pak. 04. Oh. 2468 10 12 14 16 14 kok. Antara 14 16 18. Lalu ya. Ini sekitar nilainya 18. Kemudian untuk yang berapa? 8804, 8820. 8820 sekitar 2 Ya. 4 dan 6. Dua. Sorry. 4 sekian ya, 4, sekian, nanti komanya bisa diatur 4, sekian dan seterusnya. Jadi nilainya nggak sampai besar seperti tadi yang disampaikan. Tadi kan ada 80 ya, nggak sampai itu. Nah, nanti dicari lagi. Nah, dari nilai RT ini nanti kan kita dapat nilai SB-nya, saturasi waternya, agar RO-nya dapat tadi berapa dibagi nilai RT pada kedalaman tersebut. RO tadi formasi kali RW. Ya. Akar. Tadi berapa tadi ya? Akar formasi. Kan formasinya tadi 4. 4 kali RW. Nah, ini dapat di sini nilainya ini dibagi, anggap ini 18. Jadi kalian nanti bisa menggambarkan kalau sudah dapat itu aja. Ini. Kalian nanti bisa dapat nilainya ini, misalkan di sini, di sini. Terus copy aja lah. Oke, pertama volume sel. Volume selnya kan tadi dapat ya per lapisan ya. Iya. Kemudian yang diminta adalah porositas. Porosity. Porositinya tadi juga sudah dapat. Kemudian faktor formasinya. Faktor formasinya ini kan beda-beda tergantung dari kedalaman. Nilai kedalaman itu kan 1 per P-nya kan. Porositasnya beda, formasinya beda kan. F-nya kan 1 per porositas. 1 atau 0,081? Oh ya, sorry. 0,81 karena sandstone. Kemudian N-pi-nya ini N-pi. Nah, N-pi-nya ini bisa dihitung. Kalau tabel bawah berarti N-pi-nya misalkan 8804. Ini ya. 8804 berapa nih? Nah, ini dibalik loh ya, yang 0 yang kanan, yang kiri 0,5. Berarti 0, 0,1, 0,2 sampai 0,5. Ya, berarti kalau di sini tengah itu adalah 0,25, berarti di sini
harusnya kurang dari itu kan? 0, Ya. Sorry Pak, ini NP. Kita NP kan yang di atas ya. Formasi yang saturasi air SW ini akar RO per RT. Karena ada faktor formasi. Kalau nggak ada faktor formasi, pakai RW per RT. Ya kan faktor formasinya 1 gitu ya. Kemudian kita menghitung apa lagi? Nah, SXO. Nah, S pada infrared zone. Nah, SXO ini digunakan untuk bisa mengetahui apakah ada material yang ada di non-infrared zone. Oke. Kemudian yang terakhir ini adalah mencari tidak oil. Nah, oilnya. Oil. Hanya 5. Oh iya, sorry ya. Sampai di ini ya SXO aja ya. SXO ini bisa kita ambil dari persamaan. Iya Pak, SXO itu rumusnya. Oke, kalau nggak salah FRW ya, F RMF. RMF per RXO kok. RXO. Nah, RXO-nya kan kalian dapat dari sini kan, per kedalamannya kan? Kayak tabel, iya Pak. Ya. Oke. Jadi seperti itu didapatkan nilai dari masih ada lanjutan Pak yang SXO rumusnya. Kali 1 per porositas pangkat M. Ini aja cukup pakai persamaan ini. Oh, pakai yang ini aja Pak. Nah. Akar F kali RMF bagi RXO. Oh, SXO akar RMF per RXO. Jadi kalau SXO ini apa sih sebenarnya? Jadi misalkan dapat nilai SXO-nya misalkan nih 80%. Berarti kalau SXO 80% itu adalah saturasi fluida yang ada di infrared zone. Di infrared zone misalkan 80%. Maka yang tidak bisa diambil itu berapa? Berarti sisanya 20%. Nah, 20% ini disebut dengan non-movable oil. Itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Sebenarnya saya ingin mencontohkan di aplikasi, tapi ini harus tahu dulu perhitungannya biar nanti di aplikasi nggak tinggal ngeklik aja, tapi tahu dasar-dasarnya. Sebenarnya nanti kalau kalian bekerja juga nggak mungkin menghitung manual, jadi sudah di aplikasi, tinggal running project finish gitu. Tapi kan kalau tahu dasarnya, kalian tidak mudah nanti di tempat kerja istilahnya dijailin temennya dan sebagainya. Kadang kan karena di industri migas sangat ketat sekali, bisa jadi ada kekurangan-kekurangan, misalkan menggunakan service company, dia tidak mengambil data, kalian hanya diberikan data, nah itu kalian bisa menganalisis datanya seperti ini. Nah kalau saturasi air kan berapa tadi ya saturasi airnya? Misalkan nih saturasi airnya
kita dapat saturasi air yang gampang aja, misalkan 10%. Saturasi airnya, SW-nya 10%. Berarti kalau saturasi oilnya atau hidrokarbonnya berapa? Masih ingat nggak? Kalau oil berarti sama dengan 1 dikurangi SW. Saturasi air, oilnya berarti tinggal oilnya berarti 1 dikurangi 10%, berarti tinggal 90%. 90%. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini tabel terakhir ini sebenarnya untuk ini sih menunjukkan ini sih. S oilnya berapa? Kemudian S oil, kemudian movable-nya berapa? Movable oil. Kemudian kalian juga non movable. Jadi bisa tahu misalkan dari data ini ya, data ini saturasi oilnya 90%. Movable oilnya itu dia adalah tadi misalnya 80%, berarti 80% dari kali 90 kan, 90 ini kan. Karena saturasi oilnya kan 90% nih, yang bisa diubah, yang bisa digerakkan berapa? Oh, tadi itu yang bisa digerakkan cuma 80% dari air oilnya, berarti 80% dari 90%. Dan non movable-nya berapa? 20% dari 20% dari 90%. Nah, makanya kalau di sini saturasi airnya kalau bingung pakai persentase dihitung manual dulu. Maksudnya ini misalkan 0,9. Nah, ini berarti 80% dari 0,9. Ini 80% dari 0,9. Seperti itu. Mbak, 20% dari ini adalah 19. Kemudian ini adalah 80 dari 20%, ini ada 89,7. Nah, pas. Biasanya ya. Biasanya kalau perhitungannya kalian benar, itu ini sama. Ini faktor formasinya. Ini misalkan didapat non-movable bill 20%. Atau langsung 0,2. Nah, maka di sini non-movable ini langsung tertulis saja 0,2. Atau bisa kalian tuliskan di sini 0,2. Kemudian untuk dari nilai ininya berapa? Movable airnya sih tinggal berapa? Jadi movable oilnya berarti dari misalkan 0,9. 0,9 yang movable 2, yang non movable 2, berarti yang movable-nya berapa? Berarti 0,9 dikurangi 0,2 sama dengan 0,7. Jadi seperti ini. Ini kan tadi kan asal-asalan aja ya. Jadi kalau misalkan didapatkan memang 20%, itu kita langsung bisa men-state non-movable oil-nya itu 0,2. Nah, non-movable-nya ditulis di sini 0,2. Kemudian movable oil-nya di sini 0,9 karena kita tahu oil-nya cuma 0,9 dikurangi 0,2 sama dengan 0,7. Oke, seperti itu. Jadi yang kalian dapatkan nanti ini ya, nilainya ini dapatkan. Tadi yang kurang tepat adalah RT dan RXO-nya. Tolong dibenarkan. Kemudian apalagi yang visual sudah bisa ngitung, porosity sudah bisa ngitung, faktor formasi sudah bisa ngitung.
Saturasi airnya juga sudah bisa menghitung. Nah, nanti kalian bisa membuat grafik. Jadi kayak ini. Insert. Oke. Oke, jadi ini satu aja. Nah, ini kedalaman 8804. Ini kedalaman berapa seterusnya ya. Dan seterusnya. Ini kelihatan nggak saya bikin grafiknya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sorry, ini. Nah, kalian bisa ngitung di sini ada. Nah, kalian bisa menghitungnya di sini. Pertama adalah waternya. Kemudian water ini. Dan bisa menghitung movable oil. Bisa menghitung non-movable oil. Menghitung sand-nya, kemudian menghitung shell-nya. Oke. Anggap ini totalnya adalah 100 ya, 100% ya. Misalkan airnya 10%. Movable oil-nya tadi berapa nih? Oh, 20%. Tapi 20% ini ya. Tidak, Pak. Halo? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Volume shell-nya berapa tadi? Misalkan volume shell-nya 20. Volume shell-nya 20. Sand-nya ini sisanya. Sisanya 100 dikurangi. Ini kalau nggak bisa rumus ya. Intinya dikurangi. Inilah sand-nya untuk. Nah, tapi kita harus melihat dari air dan pertama kita carinya gini. Gambarnya mana tadi? Oke. Ini legendnya. Oke. Waternya, shell-nya misalkan tadi kan 0,2 ya. 0,2. Waternya di sini. Misalkan kita anggap 0,2 juga. Kemudian movable oil-nya ini 0,17. Non-movable-nya itu movable oil-nya adalah 0, berapa tadi? 0,7 ya. 0,7. Non-movable-nya 0,2.
C-nya ini berarti sisanya. Misalkan kita satu dulu. Oh, kebaliknya. Oke, nah nanti kalian bisa menghitung nilainya ini. Ini yang masih belum tepat adalah ini movable, ini water. Kok nggak kelihatan? Oh, ini grafiknya maksimum 3 bar. Oke, kalian bisa nanti ini grafiknya maksimal 3 bar, jadi bar yang selanjutnya nggak kelihatan. Coba nanti ini lagi. Jadi kalian bisa nanti menentukan volumetriknya. Volume dari selnya kan udah ketemu tuh selnya, misalkan nilainya berapa, 0,0 sekian. Kemudian nilai pada saturasi airnya 0, sekian. Kemudian nilai dari oilnya 0, sekian, movable-nya sekian. Nah, tapi nanti yang air dan oil itu dia maksimumnya adalah sesuai dengan persentasenya yang ada. Jadi kita tahu S oil adalah 1 dikurangi saturasi water. Nah, itu disesuaikan dengan faktor formasinya. Jadi formasinya ini dia berapa? Kalau tadi dapatnya 4, berarti dia hanya 90% dari 4. Jadi di sini dia misalkan ini dari 100% nih. Dia faktor formasinya cuma 4 di sini. 4 berarti lah. Segini saja. Berarti minyaknya itu hanya sedikit di sini. Itu. Faktor formasi. Porositas. Sorry. Jadi ibaratkan satu ini itu adalah sandstone. Ini sandstone ya. Sandstone. Nah, kemudian dikurangi sel. Selnya berapa? Selnya ambil dari volume sel. Misalkan selnya tadi 10%. Nah, di sini sel 10%. Kemudian kita ambil dari porositasnya. Porositasnya misalkan 30%. Nah, dia berlawanan dengan sel, kita ambil 30%, berarti 100 sampai 70. Berarti di sini. Ini adalah selnya. Misalkan ya. Selnya. Sorry. Kita ibaratkan ini adalah sandstone. Misalkan selnya 10%, ini sel. Kemudian kita ambil porositasnya berapa? Porositasnya misalkan 30%. Porosity. Nah, porosity berarti dia bisa diisi apa? Diisi air, diisi oil, dan diisi oil yang non-removable. Nah, jadi
di sini bisa terisi misalkan tadi nilainya minyaknya adalah oilnya 0,9, minyaknya 0,7, non-movable-nya 0,2. Nah, berarti kalian hitung di sini. Misalkan ini oilnya 0,7, ini 0,2, berarti airnya kan 0,1. Nah, ini kali dengan porositasnya. 30%, berarti 0,3. Nah, berarti 0,03, berarti di sini isinya air. Kemudian yang agak besar sedikit, di sini non-movable. Yang lebih besar sini, dia movable oil. Nah, sisanya ini adalah sandstone. Seperti itu. Bisa paham nggak maksud saya? Halo? Ini nggak ada suaranya? Halo, Pak. Halo, Pak. Paham nggak ini maksudnya? Jadi nanti kalian dari data yang diperoleh, dari data ini, kalian kan dapat data pertama, volume sel kan? Volume selnya berapa? Volume selnya misalkan ini 0,2. Oke, 0,2. Porositasnya 0,3. Oke. Nah, saturasi airnya didapat ini misalkan 0,1. Nah, kalau saturasi air 0,1 berarti saturasi oilnya dapatnya adalah 0,9. Nah, dapat 0,9 dapat non-movable oilnya ini adalah 0,2. Ini 0,2 dan movable oilnya 0,7. Nah, nanti kalian gambar grafik. Misalkan saya grafikkan di sini. Ini semuanya sandstone. Karena deformasi sandstone. Nah, porositasnya berapa? 0,3. Oh, porositas ini berarti isinya apa porositas ini? Isinya ya ini. Air 10% ini atau 0,1 dan oil 0,9. Nah, 0,9 ini terdiri dari movable dan non-movable. Jadi nanti dikasih gambar beda-beda. Nah, selnya 0,2. Anggap di sini 0,2 segini ya. Nggak harus pakai grafik, pakai Excel, kalian bisa perkirakan saja. Kemudian di sini 30%-nya dia adalah porositasnya 30%, berarti sini. Nah, di sini porositasnya. Kita anggap ini porositasnya. Nah, 0,2 ini non-movable. Yang air dulu. Airnya misalkan 0,1. Nah, di sini air. 0,2. Oh, lebih banyak daripada air ya, sekitar seginilah. Ini adalah non-movable oil. Nah, sisanya ini adalah movable oil. Nah, nanti kalian bisa lihat per kedalaman itu kalau kita lihat per kedalaman nanti kita bisa lihat nih, oh di sini yang kemungkinan oilnya terbanyak. Kita dapat ambil oilnya terbanyak dari sini. Itu. Bisa dipahami? Halo? Halo? Bisa, Pak. Jadi yang kosong ini. Oke, jadi ini diperbaiki lagi. Nanti dihitung lagi sampai kita mendapatkan volumetric namanya volumetric dari oil yang akan kita peroleh. Nah, nanti kan kita bisa tahu nih dari kedalaman ini 888 sampai ini memang saya pilihkan untuk bisa kalian perbandingkan. Nah, apakah di sini ada minyaknya, di sini ada minyaknya enggak, di sini ada minyaknya enggak, gitu.
Dilihat dari ininya. Nah, nanti juga kalian lihat crossover-nya ya. Yang dari sini, NPy ini, Robi dan NPy. Kalau kemarin ada crossover, itu kemarin sudah saya kirim ya sepertinya ya. Nah, seperti yang di video kemarin. Saya share dulu. Nah, kalau ada Newton porosity dan Brooke density, ini ada crossover. Itu di sini kalau simpangannya besar, itu adalah gas. Kalau simpangannya kecil, ini dia oil. Kalau mungkin biasanya tidak ini ya, lebih berimpit lagi biasanya. Jadi satu garis ini biasanya brine atau water. Oke. Yang masih kesulitan menghitung apa ini? Tadi ya, yang logaritmik ya. Yang tadi di porositas, Pak. Ya. Tadi kan yang buat cari formasi itu pakai porositas yang punya mereka yang di slide kelompoknya Mita, Pak. Coba di-share lagi. Coba. Mita, Ides, share tuh yang bagian porositas. Nah itu Pak, baginya itu kurang 1 atau 1,8 Pak? Sorry, dikurangi 1 ya. Jadi matriksnya, matriks yang sudah kita ketahui 2,65 dikurangi dari, ini perhitungan dari angkanya 2,31. 2,31 ini dari kedalamannya. Nah, 1 ini adalah massa jenis fluidanya. Itu sudah diketahui Iya, di soal ini ya. Saya sudah ya ini cuma bingung yang tadi pas nentuin porositas buat cari faktor formasi Pak, karena tadi pakai angka yang hitung dari densitas Pak untuk porositasnya. Oh, sama aja pakai yang ini aja. Ini saya lupa kalau sudah ngitung porositas. Sama pakai ngitung porositas ini. Oh, berarti jadi pakai yang ya. di sini saja Pak. Nggak usah pakai yang data dari RHOB lagi Pak. Dari situ sebenarnya juga bisa. Kan ini juga dari Robi ini kan datanya. Ya kan, sama kan porositasnya kan. Kan dari densitasnya Robi kan dari densitas. Iya Pak. Maksudnya tetap membaca Robinya, tetap dibaca. Oh jadi. Pakai inputan porositasnya ini. Ya Pak, mengerti Pak. Ya baik Pak. Jadi pakai yang ini. Yang sebelumnya coba dari awal saya cermati lagi, tadi ada yang masih janggal. Dari anotasinya saya hapus dulu. Nah, mulai dari awal coba. Oke, next. Oke, nah kemarin pada bingung kenapa kok pakai RMF Pak, rumusnya kan RW gitu ya.
Iya, Pak. Nah, karena yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui adalah RMF pada temperatur 178 derajat Fahrenheit. Kalau yang kita ketahui RW pada 178 derajat Fahrenheit, maka pakainya adalah RW. Ya. Rumusnya itu sama, rumus ARPS itu intinya adalah R2 per R1 sama dengan T2 per T1 plus persentasenya, apakah pakai Fahrenheit atau Celsius. Seperti itu ya. Sorry, kebalik ini ya. Ini T1 per T2. Iya, Pak. Nah, itu biar nggak bingung lagi. Jadi tergantung yang kita ketahui. Nah, kita ketahuinya ini di mana? Biasanya dari data header dari logging. Jadi mereka mendapatkan data header dari loggingnya. Oke, next. Oke, nah ini menggunakan main 100 mV. Yaitu penetapan. Ini kalian lihat SP-nya. SP di tabelnya, di tabel SP itu kan minimumnya berapa dia? Min 100 volt kan? Ya. Tabel? Coba tabelnya Desi, coba di share yang tabel logging yang bawahnya, yang SP. Oke, nah SP ini berapa nih? Ini kan, oke. SP kan min 100. Kita ambil dia di minimumnya, min 100. Oh, dari tabel. Ya. Oke, kita kembali lagi ke atas. Kembali lagi ke atas. Oke. Nah, kita ketahuinya kan 178 derajat Fahrenheit. Dan kita tahu bahwa persamaannya ini RMF per RW itu kan kita bisa baca nih, RMF per RW pada 178 derajat Fahrenheit pada SP set potensialnya min 100 mV. Nah, berarti min 100 di sini ditarik ke atas. Diambil, kalau ini kan yang biru kan 200 nih. 200. Nah, berarti 180-nya apa? Berarti kurang dari 200 kan? Jadi lebih ke kiri lagi sini. Nah, perkiraannya di sini. Nah, ini perkiraan aja ya sekitar 10-20 antara 15 atau 16. Tuh. Kalau memang tepat pada yang nilainya 200 Fahrenheit, itu lebih enak lagi. Berarti 200 Fahrenheit kita tarik ke atas. Ini sekitar 13 atau 14. Kemudian dapatkan nilai RW-nya ini. Nah, kalau yang di depan tadi ngitungnya RW, maka bisa dibalik, kita nyari RMF-nya. Itu. Oke, kemudian lanjut. Oke, ini sudah. Nah, ini yang ini sudah benar ya, karena gambarnya ini kotak-kotak. Jadi bisa langsung dibagi, di kuantisasi. Probe-nya juga. Nah, ini tadi yang masih salah. Nanti coba saya buka lagi literatur saya. Mungkin saya salah menjelaskan yang logaritmik. Nanti akan saya jelaskan lagi. Sementara pakai metode yang saya sampaikan. Atau mungkin kalian menemukan cara pembacaan yang lebih efektif, nanti disampaikan ke saya. Oke, next. Oke, sebelumnya ya. Nilai NPI ini, yang sebelumnya. Oke. Gambarnya 8804. Oke. Ini kan karena kita menganggapnya memudahkan kita ya. Ini istilahnya bulat. Tapi nanti kalau kalian menghitung menggunakan komputer, nilainya bisa koma. Gitu, ya. Jadi nggak pasti nilainya harus bulat seperti ini. Oke, next. Oh, tidak. Oke, NPI-nya oke.
Nah, ini yang RT sama apa namanya? RXU-nya yang coba dicek lagi. Oh, jadi Soalnya sementara juga pakai yang tadi Bapak jelaskan aja kan, Pak? Oke, sementara pakai yang cara tadi untuk mengubah nilai ini, RT RXO. Ini benar, kalau yang ini salah ya ini. Coba nanti cari di literatur yang lain, saya juga cari-cari. Nanti kalau ada yang sudah menemukan, bisa di-share ke temannya, atau kalau saya sudah menemukan, akan saya share. Baik, Pak. Baik, Pak. Next. Oke, kemarin DT. Oke, next. Nah, nanti dibuat tabel seperti saya tadi ya, back dulu, back. Nah, jadi dibuat tabel, mungkin gini. Dibuat tabel ini, tabel pertama, ini untuk kedalaman 8804. Kemudian ini kedalaman 8820. Ini kedalaman seterusnya. Jadi volume selnya berapa? Dihitung kan. Dapat 0,4 misalkan. Porosity-nya berapa? Misalkan dapat 0,3. Formasinya berapa? Dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Di kedalaman 8820 berapa? Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, minggu ini kita nanti ujiannya seputar volumetrik ini ya. Tapi biasa open book seperti kemarin. Mungkin nanti ada hitung-hitungannya. Ini saya masih tanya ke Pak Kris apakah ada praktikum atau enggak. Nanti akan saya konfirmasi lagi. Ya, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Pertemuan selanjutnya kapan, Pak? Minggu ini bisa nggak ya? Ya, Pak? Minggu ini bisa nggak ya? Atau biar cepat selesai minggu ini. Ada ujian? Bisa. Soalnya tinggal 2 dosen aja, Pak, yang belum selesai. Saya sama siapa? Pak Sulis. Pak Sulis ya. Oke. Beliau besok ambil pagi. Besok hari apa? Rabu besok jam 3 lagi. Mungkin bisa. Oke, siap. Baik, Pak. Besok masih lanjut presentasi. Oke, bisa masih presentasi lagi, diperbaiki. Mita sudah presentasi, kelompoknya Mita, besok tinggal kelompoknya Andy atau kelompoknya satunya kelompok satu ya. Oke, baik, Pak. Ya, oke, terima kasih kelompoknya Mita tadi sudah memberikan presentasi. Terima kasih, Pak. Kita penilainya sudah masuk ya kelompoknya Mita karena dapat kesempatan awal. Nanti tinggal besok 2 kelompok lagi. Oke, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, lanjutkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Rekamannya akan saya kirimkan segera ya. Tapi ya lama biasanya untuk